Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial LSM NGO Palang Merah Indonesia. Yang pertama adalah sosial politik Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang diberi nama Het Nederland Indisch Rood Kruis, kemudian diubah menjadi Netherlands Rood Kruis Afdeling Indi. Akan tetapi, organisasi tersebut dibubarkan pada masa penjajahan Jepang. Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Dr. Buntaran Matmojo untuk membentuk Badan Palang Merah Indonesia. Dan pada tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi dibentuk. Saat ini, Palang Merah Indonesia sudah tersebar di 33 provinsi, 474 kabupaten atau kota, dan 3.406 kecamatan. Yang kedua adalah aspek kepemimpinan. Palang Merah Indonesia ini dipelopori oleh Dr. Buntaran Matmojo sebagai Menteri Kesehatan pertama Republik Indonesia. Dalam membentuk PMI ini, Dr. Buntaran dibantu oleh 5 orang temannya. Dan pemimpin atau ketua pertama PMI adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam pemilihan pemimpin atau ketua PMI ini, itu dipilih berdasarkan prestasi pribadi atau prestasi yang diperoleh oleh pemimpin tersebut secara individu, dengan kriteria pemimpin yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin, yang ketiga mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, yang keempat memiliki kepercayaan masyarakat, yang kelima mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah maupun swasta. Dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin Palang Merah Indonesia menciptakan rasa hormat kepada pengikutnya dengan penuh cinta kasih. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam menjalankan tugasnya, para anggota atau relawan PMI tidak membedakan siapa yang harus dibantu, baik itu dari suku bangsa, budaya, ras, jabatan, agama, partai politik, kaya miskin, maupun tingkat sosial lainnya. Karena yang paling penting adalah orang tersebut memang membutuhkan bantuan atau memang terkena bencana, baik itu bencana alam maupun bencana ulah tangan manusia. Selain itu, anggota PMI tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak nama baik organisasi. Yang selanjutnya adalah kegiatan rutin. Selama terbentuk sampai sekarang, Palang Merah Indonesia mempunyai kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Yang pertama, melakukan pelayanan sosial. Yang kedua, penyuluhan kesehatan masyarakat, yaitu melakukan pelayanan atau pengendalian penyakit berupa HIV, TBC, demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan anggota PMR dan relawan. Yang keempat, pelayanan transfusi darah. Kegiatan tersebut biasa dilakukan di desa, di rumah sakit atau puskesmas, atau tempat-tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemilihan anggota Palang Merah Indonesia itu bersifat terbuka, yaitu apabila orang tersebut punya keinginan untuk menjadi relawan dalam Palang Merah Indonesia serta memiliki keterampilan. Selanjutnya adalah pengikut setia. Dalam kedudukannya, Palang Merah Indonesia terdiri dari 3 tingkat anggota atau relawan. Yang pertama, anggota remaja yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA, yaitu mereka mendaftar di sekolah masing-masing dan tentu saja atas persetujuan orang tua. Yang kedua, anggota Korps Sukarela atau KSR, yaitu baik pria atau wanita berumur 18-35 tahun, mereka mendaftar atas keinginan pribadi dan yang paling penting bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan kepalang merahan.
Yang ketiga adalah anggota kehormatan atau tenaga sukarela, yaitu relawan atau anggota mulai dari umur 18 sampai ke atas atau umurnya ini tidak terbatas, dan mendaftar secara personal untuk mengabdikan diri dan memberikan kontribusi kepada PMI sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, seperti dokter, ahli gizi, sanitasi, pertanian, dan profesi lainnya. Yang selanjutnya adalah simbol kebudayaan PMI. Palang Merah Indonesia mempunyai 7 prinsip dalam kegiatannya, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kemestaan. Dalam lambang Palang Merah Indonesia ini didominasi oleh warna merah dan putih, yang mana warna merah melambangkan keberanian dan semangat yang tinggi, dan warna putih melambangkan kesucian atau keikhlasan. Sedangkan lingkungan garis merah kelopak bunga melati sebanyak 5 buah melambangkan 5 dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan tanda plus atau tambah merupakan kebalikan dari warna bendera Swiss sebagai negara yang pertama kali membentuk organisasi kepalang merahan. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial PMI. Di awal terbentuknya PMI, jumlah anggota atau relawan sangatlah sedikit, sedangkan sekarang jumlah relawan atau anggota PMI berjumlah 1,5 juta yang bersedia membantu dalam bidang kemanusiaan atau dalam kegiatan Palang Merah Indonesia. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.